Halo Nev, gimana nih kabarnya? Halo Dinda, Alhamdulillah baik nih. Oh iya, ada perlu apa ya Din? Aku mau cerita nih Nev, aku lagi bingung. Jadi tuh ada aku sakit, tapi dia tuh gak mau ke rumah sakit. Gimana ya? Enak ya? Ngapain bingung Din? Sekarang kan bisa pakai telemedicine loh. Bisa konsul ke dokter, beli obat juga bisa dari telemedicine. Jadi nggak perlu bingung lagi. Oh gitu Nev, aku mau coba konsul pakai telemedicine deh. Tapi aku belum pernah coba pakai telemedicine sebelumnya. Oh, kalau gitu kamu tonton video ini dulu ya. Aku share lewat chat videonya. Call about telemedicine. Telemedicine adalah penggunaan teknologi telekomunikasi agar pasien dapat mengakses layanan perawatan kesehatan sesuai yang dibutuhkan tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Fitur-fitur telemedicine. Tiap aplikasi telemedicine memiliki fitur yang berbeda. Namun, secara umum, fitur-fitur berikut paling banyak tersedia meski dengan nama yang berbeda. 1. Konsultasi sekarang. Kita dapat berkonsultasi secara online dengan dokter yang tersedia. Setiap dokter memasang tarif konsultasi berbeda mulai dari gratis hingga berbayar. 2. Buat janji. Fitur ini memudahkan kita dalam mengatur waktu konsultasi sesuai jadwal praktek dokter yang kita pilih. 3. Pembelian obat. Fitur ini memungkinkan kita untuk memesan atau membeli obat-obatan yang diresepkan oleh profesional kesehatan. Hal ini menghilangkan kebutuhan pasien untuk pergi ke apotek fisik. Berikut ini merupakan cara dalam menggunakan telemedicine. Yang pertama, download aplikasi telemedicine di Play Store atau App Store. Kedua, buat akun baru dengan memasukkan nomor ponsel atau email. Ketiga, login dengan akun yang terdaftar. Keempat, pilih fitur yang dibutuhkan dan ikuti langkah-langkahnya. Kelima, jika ingin konsultasi dengan dokter, Anda bisa menggunakan fitur konsultasi sekarang atau buat janji. By the way ya Din, kita juga harus hati-hati nih dalam menggunakan telemedicine ini. Udah banyak kasusnya juga loh terkait adanya inovasi kesehatan telemedicine yang merugikan masyarakat. Contohnya seperti pada kasus ini. Wah, dari kasus-kasus itu ada aturan hukumnya nggak sih Nev? Ada Din, makanya kita juga harus paham nih etika dan juga hukum dalam menggunakan aplikasi telemedicine ini. Nih kita lihat yuk etika dan hukumnya. Telemedicine melibatkan sejumlah isu etika dan hukum yang harus diperhatikan oleh para profesional kesehatan dan pasien. Berikut ini merupakan beberapa aspek utama etika dan hukum dalam telemedicine. Yang pertama, lisensi dan izin. Hukum negara atau yurisdiksi dapat mengatur lisensi dan izin yang diperlukan untuk praktik telemedicine. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Para profesional kesehatan harus menjaga privasi pasien dan menjaga keamanan data medis. Hal ini mencakup penggunaan platform yang aman, enkripsi data, dan pengaturan akses yang tepat. Hukum tentang perlindungan data dan privasi medis dapat berlaku dalam konteks telemedicine. Ketiga, kepatuhan terhadap kode etik. Para profesional kesehatan harus mematuhi kode etik profesi mereka, termasuk rahasia medis, integritas, dan kepatuhan terhadap standar etika yang sama seperti dalam pertemuan tatap muka. 4. Pemberian informasi yang jujur. Para profesional kesehatan harus memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada pasien dalam konsultasi telemedicine. Hal ini mencakup memberikan informasi yang memadai tentang diagnosis, perawatan, dan risiko yang terkait. Kelima, kualitas perawatan. Para profesional kesehatan harus memberikan perawatan berkualitas dan setara dengan pertemuan tatap muka. Mereka harus memastikan pemahaman pasien dan menjelaskan rekomendasi dengan baik. Hukum dapat mengatur hak-hak pasien dalam konteks telemedicine. Secara mendasar, terdapat satu produk hukum yang menjadi induk dasar hukum dalam pengelolaan telemedicine. Produk hukum tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Permenkes ini secara formal berbicara tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan.
Dengan memahami dan mematuhi etika dan hukum dalam telemedicine, kita dapat memastikan bahwa layanan kesehatan jarak jauh memberikan manfaat maksimal sambil menjaga kepentingan dan hak-hak pasien, diantaranya adalah: pertama, perlindungan hak dan privasi pasien. Pengetahuan tentang hukum telemedicine membantu pasien memahami hak-hak mereka terkait privasi medis, kerahasiaan data, dan akses terhadap catatan medis mereka. Hal ini memberikan mereka perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi medis mereka. Kedua, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami etika dan hukum telemedicine, pasien dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka. Mereka dapat memahami rekomendasi dan opsi yang tersedia, serta mempertimbangkan konsekuensi etika dalam keputusan perawatan. Ketiga, kesejahteraan pasien. Pengetahuan tentang etika dan hukum telemedicine membantu pasien dalam memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang etis dan berkualitas. Mereka dapat memahami hak mereka untuk perawatan yang sesuai dengan standar etika, dan jika ada pelanggaran etika, mereka dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai. Keempat, mencegah penipuan dan penyalahgunaan. Pengetahuan tentang hukum telemedicine dapat membantu pasien mengidentifikasi praktik-praktik ilegal atau penipuan dalam layanan telemedicine dan melaporkannya jika diperlukan. Sekian dan terima kasih. Makasih ya Nev atas infonya. Di samping telemedicine yang sangat bermanfaat untuk kita, dari kasus-kasus tadi menjadi pelajaran bagi kita juga ya, untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi telemedicine, dan harus paham etika dan hukumnya juga. Iya Dian, betul banget. Jadi sekarang nggak perlu bingung-bingung lagi kan? Iya nih Nev, oke deh, kalau gitu aku tutup dulu ya teleponnya. Dadah. Dadah!